Selamat malam pemirsa Bali TV, Bisnis Bali News kami hadirkan kembali malam hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang seputar masih sehubungan dengan pandemi COVID-19. Ada dampak yang ditimbulkan dari penyebaran COVID-19 ini. Berbagai aspek hidup dan kehidupan masyarakat pun akhirnya mulai terganggu dengan adanya pandemi COVID-19. Kita akan berbincang-bincang pemirsa dengan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bali, Bapak Pandudianakun. Ini terkait dengan kondisi ekonomi khususnya akibat atau sebagai konsekuensi dampak pandemi COVID-19. Dan kami sudah terhubung dengan beliau. Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Halo. Selamat malam. Iya. Apa kabar? Baik Pak Pandudianakun, Pak Pandudianakun sehat-sehat Pak ya? Sehat-sehat ya. Iya, baik Bapak. Kami ingin minta komentar Bapak nih terkait dengan kondisi sekarang Pak ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ini khususnya bagi dampak yang ditimbulkan ini, terutama terkait dengan dampak ekonomi. Menurut Bapak bagaimana ini Pak dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Jadi ini menurut saya ekonomi akan melambat, bahkan di beberapa sektor akan lumpuh seperti pariwisata misalnya. Iya. Perekonomian melambat dikarenakan beberapa hal. Di antaranya menurutnya daya beli masyarakat karena penghasilan yang menurun bahkan tidak ada. Iya. Serta kekhawatiran masyarakat akan keluar rumah untuk melakukan aktivitas perekonomian. Iya, Pak Pandudianakun, ini dampaknya kan sangat global ya Pak ya. Bapak sendiri melihat khususnya di Bali seperti apa Pak ke depan? Untuk Bali, ya itu Indonesia sangat jelas di mana harga bahan pokok menjadi naik gitu kan. Sudah ada pengurangan pegawai, unpaid leave, sebagian perusahaan itu sudah meliburkan karyawan. Terutama yang UKM itu kan sudah sebagian meliburkan karyawan. Mungkin belum lapor ke Depnaker atau kemana, kita nggak tahu. Iya. Serta harga SDP juga begitu, distribusi menjadi tidak lancar dan akan memicu kenaikan kriminalitas sebetulnya. Tapi mudah-mudahan tidak lama kasus ini ya. Sama dengan halnya Bali. Hanya di Bali masyarakatnya masih tertib, mandiri dan lebih menyadari akan ini penyakit Corona 19 ini, karena Bali ini kan masyarakatnya taat dan patuh kan begitu ya. Walaupun ini ekonomi kan udah, kalau yang bulan lalu turis-turis Cina udah nggak ada sama sekali, yang usaha itu kan udah pada tutup, terutama yang restoran, hotel yang terima tamu dari RRT udah tutup. Hanya sekarang ini kan yang akan datang akan lain lagi kan begitu. Iya, Pak Pandudianakun, ini kan artinya kondisi ini kita tidak bisa prediksi ya Pak ya. Ya betul. Bagi Apindo sendiri Pak, ini kan bagi para pengusaha apa yang paling dampak terburuk yang dirasakan? Artinya juga selain tidak adanya aktivitas bisnis, kemudian transaksi perdagangan dan ya secara umum perekonomian juga nggak jalan. Artinya kemudian dampak taraf kesejahteraan karyawan itu juga kena imbas. Kemudian kira-kira apa yang sebetulnya masih bisa membuat Bali dengan aktivitas perekonomiannya masih stay Pak? Artinya masyarakat masih punya harapan lah untuk menghadapi pandemi ini, tetapi dengan tetap geliat ekonomi yang masih bagus Pak. Seperti apa Pak? Jadi Bali ini kan begini, memang ini apalagi nanti bulan April ya, ini kan masih bulan Maret ya, bulan Nyepi. Jadi nanti kan ini ada hotel-hotel mungkin udah sebagian pada tutup karena hunian kan rendah sekali, hanya di bawah 10%, atau banyak juga bisnis-bisnis sudah pada tutup. Ya mudah-mudahan ya pengusaha tidak akan PHK karyawannya. Mudah-mudahan yang besar-besar, terutama yang kelas bintang 5, bintang 4 itu kan masih ada modal
walaupun karyawan diliburkan atau giliran libur masih bisa dapat gaji utuh. Ini yang penting kalau bisa. Tapi yang kecil-kecil kan mungkin untuk nyicil utang bank aja nggak bisa, bayar listrik nggak bisa, apalagi bagi karyawan nggak bisa. Ya ini memang agak berat. Ya strateginya untuk ini adalah perlu ketatnya pemerintah juga ngawasi perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawan, mungkin dinas tenaga kerja turun ke lapangan, kan begitu, supaya tidak ada gejolak. Sementara ini kan belum. Ini kan kebetulan lagi libur nyepi kan, ini kan lagi libur nyepi. Jadi orang belum begitu belum begitu ramai lagi, dan kebetulan ada himbauan supaya kita tidak keluar rumah tadi, dan kita ada distance yang 1,5 meter ke rumah orang lain, kan jelas orang juga takut keluar. Dan sekarang mulai banyak objek wisata udah ditutup ya jelas itu kan dulu ada ekonomi, misalnya pantai-pantai Pendawa itu udah berapa hari udah ditutup. Nah ini contoh ya, berarti kan nggak ada kegiatan ekonomi, itu yang penting. Nah, mudah-mudahan nanti kan ini ada stimulus ekonomi dari pemerintah itu akan menolong pengusaha supaya pengusaha itu tidak PHK karyawan, itu yang lebih penting. Karena upahnya kan kecil ya, kalau bos-bos besar kan modal masih ada, duit masih ada, itu nggak masalah. Nah, ini akan kapan? Mudah-mudahan ini ya vaksin virus corona itu segera diketemukan biar tidak lama. Kalau ini lama kan repot lagi. Nah, itu vaksin kan nanti akan diuji coba ke orang yang lagi sakit ya, supaya ini memang betul-betul bisa menyembuhkan nggak. Kan beritanya kalau di Cina, di Wuhan itu kan udah normal, katanya udah banyak yang sembuh. Ini kan berita bagus sekali. Tapi sepertinya kalau di Indonesia itu malah akan menambah. Yang terkena COVID-19 corona itu akan menambah, karena kita kan tiap hari itu kenaikan signifikan kan. Apalagi negara Indonesia itu kan penduduknya besar ya, 260 juta. Bali kan cuma 4,5 juta ya. Ya mudah-mudahan Bali tidak ada wabah yang mengenaskan itu, banyak lagi yang kena. Mudah-mudahan kita berdoa begitu kira-kira kalau menurut saya. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Tapi kondisi sekarang kan penuh dengan ketidakpastian, sesuatu yang unpredictable. Tadi Pak sebutkan mengenai stimulus ekonomi. Dalam kondisi yang tidak pasti, sesuatu yang tidak bisa diprediksi, stimulus ekonomi yang kemarin juga POJK keluarkan, seberapa besar, seberapa efektifkah itu bisa membantu Pak? Ya lumayan, ini kan kalau Menteri Keuangan kan udah memutuskan PHR jangan dibayar dulu katanya, bunga bank jangan dibayar dulu, cicilan bank jangan dibayar dulu. Ini udah menolong sebenarnya kan, sebetulnya menolong kalau ini dilakukan. Ini kan perlu pemerintah juga bersatu padu, ini kan masih negara kesatuan Republik Indonesia. Yang penting ini PHK ini kan di Bali ini 70%. Ekonominya tergantung pariwisata, tapi yang tidak pariwisata pun ekspor terganggu, yang lain-lain juga terganggu karena negara lain juga pada tutup kan, mal-malnya tutup, tokonya tutup. Seandainya orang order handicraft atau order pakaian jadi dari Bali atau order ikan dari Bali, toh kadang-kadang pesawat tidak ada yang untuk ngangkut itu, jadi terganggu. Ini agak beda dengan Gunung Agung meletus. Atau Bali dulu, yang ekspor, yang kargo, yang lain masih hidup, hanya pariwisata, sementara waktu itu sepi. Nah ini semuanya kena ini ekonomi ini ya, dari yang non pariwisata pun kita terkena dampak virus ini, karena ini dunia. Jadi yang sepi itu ekonominya, yang turun itu tidak ada Indonesia toh, termasuk negara penerima barang yang perlu kita ekspor ya, misalnya Eropa Barat, Amerika, Australia, dan sebagainya dan sebagainya. Ekspor impor kita juga terganggu. Nah makanya sekarang udah bersyukur bahwa obat-obat atau alat-alat kesehatan bisa diimpor dari Cina, kan lumayan itu. Baik Pak, bagi Apindo sendiri, Bali kan imbasnya memang di industri pariwisata Pak ya. Kira-kira sampai pandemi ini berakhir, mudah-mudahan segera berakhir, apa yang Apindo lakukan untuk para pengusaha yang tergabung dalam Apindo Pak? Nah, sekarang ini mereka lagi tiarap. Jadi strateginya itu belum ada. Mau apalagi mengundang turis kan tidak mungkin datang ke Bali. Ekspor juga pada menanyakan. Misalnya udah ada katakan order, tapi kita nanya ke tamunya, mau dilanjutkan nggak? Uangnya ditransfer nggak? Kalau uangnya nggak ditransfer, karena ekspor Bali itu kan open account semua, bayar belakang. Ongkos kirim dibayar belakang, barang dibayar belakang, yang sudah gitu. Entah itu industri garment, entah itu industri handicraft, itu begitu. Jadi kita juga nggak berani produksi.
kalau nggak ada kepastian dari buyer sana. Apalagi kalau pariwisata jelas, semua negara kan disuruh pulang. Orang Jerman disuruh pulang, orang Australia disuruh pulang, Malaysia disuruh pulang, hampir semuanya. Ya, jadi kita nggak tahu. Mudah-mudahan ini virus ini cepat obatnya diketemukan. Karena Australia kan bikin 14 hari kan. Iya, baik. 14 hari, Malaysia juga sampai 14 hari lagi, di negara manapun. Dan negara lain malah nambah. Strategi kita ya kita tiarap dulu. Ya kita kalau tiarap itu ya mau bagaimana? Promosi kan tidak mungkin, mendatangkan turis tidak mungkin, berkumpul dengan orang banyak juga nggak boleh. Ya yang punya modal ya masih bisa bertahan. Yang nggak punya modal ini kan mulai ngajukan bagaimana mengapa nggak dibayar dulu, PHR nggak dibayar dulu, kan begitu sebetulnya. Ini kan juga beban, 10% dari revenue kan lumayan itu kan. Nah sekarang ini hotel-hotel jelas kalau April ini zero. Saya rasa hampir seluruh hotel di Bali mungkin 80% zero. Memang sekarang kan belum lockdown semua. Masih ada toko yang buka, masih ada restoran yang buka, masih ada hotel yang buka. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Ini kan sebetulnya kan menghindari kerumunan orang. Mudah-mudahan tamu yang nginep di hotel atau makan di restoran atau beli di mall itu nggak bawa penyakit. Ini kan kita dilarang ketemu orang, masalahnya kan begitu ya. Baik, Pak Panudiyakun, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan Pak untuk ya artinya untuk pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi dan juga pengusaha, singkat saja Pak, terkait dengan dampak ekonomi sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 Pak, singkat saja Pak. Kita harus bersatu ya, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten kota sampai ke desa dan pengusaha juga gitu. Kita dukung kebijakan pemerintah, kita kan nurut saja. Kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kita nurut. Pengusaha itu memang kan rakyat biasa, kita cuma namanya jadi pengusaha kan gitu. Kalau memang itu Pantai Kuta ditutup, ya kita otomatis kan bawa tamu ke Pantai Kuta. Kalau ini ditutup, kita ya diam di rumah. Jadi memang ini lagi kalau ekonomi ini to be honest, mohon maaf saja, lagi ya tidak hanya lampu kuning, udah lampu merah. Nah ini kapan? Kalau ini lama ya bahaya. Ada orang yang ngeramalkan sampai tahun depan. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan bulan ini 2 bulan sudah kembali gitu aja, kembali pulih supaya ya ini dampaknya seluruh dunia sebenarnya, bukan hanya Bali doang, bukan hanya Indonesia. Strategi kita ya kita ikat pinggang. Ya, saya rasa ini daya beli masyarakat akan turun. Nah, ini yang terjelek itu nanti biasanya kriminalitas. Kalau orang nganggur lama nggak punya uang ya bagaimana? Syukur-syukur pemerintah ngasih BLT lah, bantuan tunai langsung gitu gitu dipekerjakan secara padat karya. Tapi ini kita kan tidak boleh rame-rame ketemu banyak orang kan, itu masalahnya kan begitu masalahnya ya. Saya kira begitu. Baik Pak Panudiyakun, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir Pak ya, dan aktivitas bisnis para pengusaha akan beraktivitas kembali dan geliat ekonomi akan semakin tumbuh. Baik, terima kasih Pak Panudiyakun. Pemirsa, tadi kami sudah berbincang-bincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Bali Bapak Panudiyakun. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Besut. Neh, Buen. Hah? Kelly.